Episode 57. Istri dadakan Tuan Muda. Ini apa? Dokter Lintang memperlihatkan telunjuknya yang kotor. Meja ini masih berdebu. Kamu bersihin ulang ya, ucapnya sesuka hati. Ya ampun dok, tapi aku sudah lelah, protes Pelangi. Aku nggak mau tahu, cepat selesaikan secepatnya karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jangan sampai aku jadi alergi karenanya, ucap dokter Lintang tidak peduli. Ia sengaja mengerjai gadis itu lebih dahulu. Pelangi merasa diperbudak, ingin sekali memukul punggung dokter Gala itu diam-diam. Terpaksa Pelangi melakukan pekerjaannya meski ia sangat dongkol. Baru kali ini aku jadi budak dokter Songong. Awas saja dia, biar aku balas nanti, gumam Pelangi pelan. Di sebuah restoran bintang 5 di daerah A yang didesain minimalis namun terkesan mewah, Angkasa dan Bayu baru saja sampai dan memarkirkan mobilnya. Ia datang bertujuan menemui rekan bisnisnya, seorang keturunan dari Australia. Rekannya tidak mau bertemu jika bukan di sebuah restoran karena menurutnya tempat itu sangat cocok untuk dijadikan tempat membahas masalah pekerjaan dengan relaks. Pagi Pak Angkasa, sapa rekannya bersama salah seorang sekretaris perempuan. Pagi juga Pak, terima kasih sudah mau menyempatkan diri menemui saya, balas Angkasa. Ia menoleh ke arah Bayu dan meminta asistennya menunjukkan beberapa dokumen kerjasama. Sebelum memaparkan inti pertemuan mereka, Pak Burhan memanggil pelayan menyediakan 2 buah jus untuk Angkasa dan Bayu. Silakan diminum, Pak, titah Pak Burhan setelah pesanan datang. Terima kasih, Pak Burhan. Angkasa dan Bayu menyeruputnya bersamaan. Aku tidak sabar menunggu proposal yang Anda tawarkan, ujar Pak Burhan memulai perbincangan. Oh iya, adalah proposal yang isinya adalah sebuah penawaran kerjasama yang pernah saya beritahukan tempo hari. Saya berharap kita bisa memperluas lapangan kerja di sektor perikanan. Angkasa menjelaskan secara rinci apa saja yang bisa menguntungkan mereka. Meski ada dampaknya sedikit, itu tidak akan sampai merugikan. Sebab setiap apa yang akan dikerjakan harus berani mengeluarkan modal lebih dulu dan itu pasti. Wow, ini penawaran yang sangat menggiurkan. Aku akan mengirim Evelyn menemanimu ke tempat itu besok, ujar Pak Burhan. Angkasa berbinar. Jadi maksudnya Bapak setuju untuk bekerja sama? Pak Burhan mengangguk dan menyalami Angkasa. Semoga ini menjadi awal yang bagus. Oh ya, Pak Angkasa, Evelyn ini adalah sekretaris saya, andalan saya. Otaknya jenius dan juga cerdas. Saya harap kalian bisa saling sharing nanti. Tugas Pak Burhan lagi. Angkasa dan Bayu yang tadinya cuek menoleh ke arah Evelyn. Gadis itu memang memiliki tubuh yang sangat ideal. Layaknya model, akan tetapi pakaiannya sangat seksi sekali. Semoga bisa menjadi partner yang cocok ya Pak. Evelyn menundukkan sedikit kepalanya sejenak. Evelyn juga memasang wajah ayu dan tersenyum sedikit menggoda Angkasa dan Bayu. Mereka hanya terperangai dan memilih fokus pada Pak Burhan. Baiklah, karena kita sudah selesai. Saya permisi dulu Pak Angkasa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Keduanya meninggalkan tempat itu. Bayu yang mengagumi kebohayan tubuh sekretaris Pak Burhan menikmati liukan bokong montok Evelyn saat berjalan. Bahkan tidak sadar menggelengkan kepalanya penuh takjub. Angkasa yang melihat signal buruk di otak Bayu langsung membenahinya dengan menepuk pundak Bayu cukup keras. Hei, lihat apa kamu? Mau aku aduin istrimu? Hah? Bayu menggaru-garu pelipisnya. Ia tak kuasa melihat kesempurnaan Evelyn. Astaga bos, saya ngiler liatnya, gusar Bayu.
jadi salah tingkah di depan angkasa. Dasar ngores, cibir angkasa. Emang kurang apa istrimu? Lanjutkan lagi. Ia tidak percaya asistennya yang dulu mengaku hanya mencintai istrinya masih saja tergoda dengan tubuh seks wanita lain. Beneran, bos? Kok pinggul sama Bayu? Darah besar banget ya. Bayu masih terbayang-bayang. Angkasa hanya tertawa, lalu menyeruput sisa jus di gelasnya. Melihat Angkasa setenang itu, Bayu jadi merasa sedikit penasaran. Emang bos, enggak merasakan sesuatu yang melihat Evelyn tadi? Tanya Bayu, sembari menggerak-gerakkan alisnya. Untuk apa? Aku sudah memiliki istri yang sempurna di rumah. Setiap malam aku bisa menyentuhnya sesuka hati. Jawab Angkasa bangga. Bagaimana tidak? Semalamnya akhirnya bisa merasakan manisnya madu pernikahan dengan menjamah buah istrinya. Meski tidak sebohai Evelyn, ia sudah sangat terpuaskan dengan kepemilikan istrinya. Bayu menghela nafas. Ia pun memukul keningnya. Aduh, istriku maafkan aku. Ucapnya bersalah. Makanya jangan jelalatan, ejek Angkasa. Ia berdiri lebih dulu meninggalkan Bayu yang cepat-cepat menghabiskan minumannya. Sampai di depan lahan parkir, mereka tidak sengaja bertemu Putra, orang yang selama ini sangat menentang hubungannya dengan Bulan. Bahagia ya, sudah berzina, ucap Putra, tujuannya menyindir Angkasa. Angkasa dan Bayu saling pandang. Apa maksudmu bicara begitu? Tanya Angkasa. Ia paling tidak suka ada orang yang meremehkan dirinya dengan tatapan sinis. Aku ngomong sama kamu, jawab Putra. Ia bersedekap dengan santainya setelah membuat Angkasa merasa gerah dengan perkataannya. Kamu bilang aku berzina. Dengan siapa? Angkasa menebrakkan dadanya ke tubuh Putra. Ia tidak akan membiarkan orang lain mengoloknya tanpa ada bukti. His, Angkasa. Aku ini sahabatmu. Itu semua aku lakukan agar kau membuka mata. Tunjuk Putra pada biji matanya yang mengatakan tentang kebenaran. Membuka mata soal apa ya kamu maksud? Aku merasa tidak pernah berzina. Ucap Angkasa sedikit meninggikan nada suaranya. Ya semakin naik pitam akan ucapan Putra yang menurutnya mengada-ngada. Cek. Putra ingin Angkasa melihat betapa jijik ia akan sikap Angkasa. Sekar itu sudah mati. Angkasa, tolong jangan gila karena cinta, sebab roh Sekar akan menangisi kebodohannya. Bahkan bisa dipastikan tulang belulangnya telah berubah menjadi debu. Unggah Putra menekankan setiap bait kalimatnya dengan menunjuk dada Angkasa agar mempercayainya. Angkasa tidak percaya dan balik menertawakan Putra. Dasar destroyer. Kau itu tidak lebih seperti cacing, Putra. Akulah yang pantas jijik melihatmu di kubangan lumpur. Oh iya, aku tahu. Jangan-jangan kamu punya rasa ya sama istriku. Makanya kamu menghalalkan segala cara untuk memisahkan hubungan kami. Putra mengelak yang menggelengkan kepalanya tak mengerti dengan akal sehat Angkasa yang mungkin saja sudah semakin parah. Aku lakukan ini karena aku care, Angkasa. Aku adalah sahabatmu. Sejujurnya Putra memang menyukai Sekar secara diam-diam. Tapi ia menyembunyikan perasaannya dengan sangat rapat. Sebab ia tidak mau merusak hubungan keduanya. Tapi mengetahui Angkasa berkhianat dengan mengakui wanita lain sebab Sekar tentu ia tidak akan pernah rela. Bayu, ayo pergi. Aku malas berlama-lama melihat dia. Angkasa masuk ke mobil diikuti asistennya. Ia tidak akan pernah percaya dengan pernyataan siapapun tentang istrinya. Yang kini ada di benaknya adalah istrinya telah bersamanya dan ia sangat bahagia untuk itu. Episode 58. Bulan sibuk menyiram tanaman di sekitar pekarangan rumah sambil bersenandung ria.
Entah kenapa hari itu perasaannya terus berbunga-bunga. Tidak sabar menunggu senja, berharap suaminya cepat pulang karena ia sudah merindukannya lagi. Baru jam 10. Kok rasanya lama banget ya? Gadis itu terus mengintip mengamati pagar besi tempat keluar masuknya penghuni rumah itu. Berharap mobil angkasa muncul dari balik sana memberi kejutan untuknya. Suamiku, aku sudah kangen sama kamu. Sedang apa ya kalau jam segini? Bulan seperti seorang yang sedang kasmaran. Ia terus membayangkan wajah suaminya yang rupawan hingga senyum-senyum sendiri. Bahkan tidak sadar jika Bu Widya sudah berdiri di depannya. Nak, mikirin apa? Tanya Bu Widya heran. Astaga, kaget. Siapa ya? Tanya Bulan kemudian karena rasanya ia tidak kenal. Kamu lupa sama ibu? Tanya Bu Widya heran. Maaf Bu, saya beneran lupa. Jawabnya nyenger. Saya ibunya Sekar, jelas Bu Widya. Apa? Berarti ibuku dong. Bulan langsung memeluk erat tubuh wanita parubaya tersebut tanpa rasa yang kikuk. Tapi Bu Widya yang bingung jadi serba salah. Kamu kenapa nak? Kok sikapnya aneh? Bu Widya sebenarnya senang Bulan menganggapnya ibu, tetapi perubahan sikap Bulan membuatnya bertanya-tanya. Maaf Bu, kemarin aku kecelakaan. Tentu saja Bu Widya terkejut. Kecelakaan? Kok bisa? Terus apanya yang sakit? Kamu nggak apa-apa kan? Gadis itu mengurai pelukan dan menatap lekat wajah Bu Widya. Nggak apa-apa Bu, cuma kata angkasa, aku lupa ingatan. Jawab Bulan jujur tanpa ada kepalsuan sedikit pun. Bu Widya mengusap dadanya yang tiba-tiba tidak enak. Sebab kalau Bulan amnesia tidak mustahil kalau angkasa dan Bulan benar-benar yakin jika mereka pasangan menikah. Itu artinya keduanya telah menjalani hubungan layaknya suami istri. Air mata Bu Widya meleleh. Ia takut gadis di depannya akan mendapatkan masalah besar di kemudian hari. Bagaimanapun juga, ia dan angkasa sama-sama menyandang penyakit yang tidak diinginkannya. Bulan yang melihat Bu Widya menangis menghapus air matanya. Kenapa ibu menangis? Aku enggak menderita kau di sini. Suamiku sangat baik dan selalu memanjakan aku, ujar Bulan jujur. Bu Widya bisa melihat meski Bulan tidak memberitahukan hal itu. Ya Allah, kamu tidak tahu apapun. Nah, mengapa ini harus terjadi pada mereka Tuhan? Bu Widya yang tak kuasa menahan gejolak kesakitan di hatinya, pergi meninggalkan Bulan tanpa mengatakan apapun lagi. Bagi Bu Widya, Bulan sudah seperti putrinya. Walaupun ia akan menikah dengan angkasa, Bu Widya tentu sangat mendukungnya. Tapi nyatanya semua itu jauh dari harapannya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada mereka jika hubungan mereka adalah dosa yang sangat besar dan tidak boleh terjadi. Bulan yang bingung mengerutkan dahi dan hanya menatap Bu Widya yang sudah menyetop taksi dan pergi. Ada apa dengan dia? Apa perempuan itu benar-benar ibuku? Mengapa sikapnya sangat aneh? Wajah Bulan menjadi mendung. Ia pasti telah melakukan kesalahan yang tidak disengajanya, sehingga Bu Widya marah dan pergi. Selang beberapa waktu, mobil angkasa memasuki pagar rumah mereka dan itu langsung mengembalikan keceriaan gadis itu. Sayang, teriaknya. Ia berlari dan menenggelamkan kepalanya di dada angkasa. Kok pulangnya cepat? Tanya Bulan lagi. Iya, aku gak bisa lama-lama jauh dari kamu. Oh ya, kamu habis ngapain kok keringatan sih? Angkasa meraih sapu tangan di dalam jasnya untuk mengusap kening sang istri. Aku habis nyiram bunga. Tunjukkan ke arah yang dimaksud. Oh ya, manis sekali. Tapi kamu jangan kecapean ya. Enggak kok,
Tadi ada seorang ibu-ibu datang ngaku jadi ibu aku katanya. Bulan menceritakan tentang kedatangan Bu Widya yang sempat membuatnya bingung. Oh itu, mungkin Ibu Widya kangen sama kamu, istriku, jelas Angkasa. Tapi yang, kan dia ngaku ibu aku. Terus langsung kupeluk. Sekar bingungnya kenapa dia tiba-tiba nangis dan pergi ya. Bulan kembali bertanya-tanya akan keanehan sikap Bu Widya tadi. Sudah, gak usah dipikirin. Lihat, aku punya sesuatu untuk kamu. Angkasa mengambil kotak di jok mobilnya. Apa ini? Bulan asing dengan benda tersebut. Ini di dalamnya ada handphone supaya kamu bisa nge-save nomor aku di sana. Sebelum melanjutkan lebih detail, Angkasa merangkul pundak Bulan masuk ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di sofa. Lihat ini, aku masukin nomorku di sini ya. Namanya suamiku yang tampan. Angkasa menunjukkan kotak nama di handphone itu hanya khusus miliknya. Pede sekali ya. Bulan yang gemes pun mencubit kecil pinggang Angkasa. Aduh sakit sayang. Emang kenyataan kan kalau aku tampan sejagat raya. Iya, tapi nggak perlu sombong gitulah. Sewot Bulan kesal. Udah, iya baiklah, kita foto yuk. Angkasa menarik kepala Bulan ke pundaknya dan melakukan selfie dengan beberapa gaya konyol mereka. Nanti kalau kamu kangen, kamu liatin aja foto kita berdua di galeri ini. Angkasa tak lelah menjelaskan kegunaan yang ada pada gambar tersebut. Meski Bulan tetap saja tidak paham akan penjelasannya. Iya, Pak Guru, aku mudah melupakan yang lain, tapi kenapa wajahmu tidak? Ucap Bulan cengengesan. Itu artinya aku orang terpenting di sini. Angkasa meletakkan telapak tangannya di dada Bulan. Bulan mengembangkan senyum. Aku adalah wanita yang paling beruntung bisa hidup denganmu. Ungkapan Bulan sampai ke hati Angkasa. Aku juga, berjanjilah kita akan terus bersama apapun masalahnya. Angkasa menggenggam tangan Bulan dan mengecupnya cukup lama. Keduanya larut dalam perasaan yang tidak bisa didustakan. Sudah siang, biar aku siapin makanan dulu. Bulan beranjak dari duduknya, tapi lagi-lagi Angkasa menahan tubuh Bulan hingga duduk di atas pangkuannya. Aku sudah lupa rasanya lapar kalau ada di dekatmu. Angkasa berulang mencium jenjang leher Bulan dan menggigitnya kecil hingga membekas merah. Sayang, sakit. Bulan memukul pelan dada suaminya. Sakit-sakit enakan. Apa mau ke yang lain juga? Pemuda itu mengerlingkan matanya yang bercahaya. Kamu itu baru pulang kerja. Mandi dulu sana. Kali ini ia mendapat omelan yang tepat. Bulan beranjak dari posisinya untuk menyiapkan makanan siang mereka sebab perutnya sudah keroncongan. Angkasa kalah telak. Ia memutuskan membersihkan dirinya lebih dulu sebelum akhirnya kembali ke meja makan. Setiap kedua mata mereka bertemu, lagi-lagi hanya senyum yang berpijar. Sudah seperti ABG labil yang baru mengenal namanya cinta. Tetaplah seperti ini. Aku menyukai kemanjaanmu, ujar Angkasa terus-menerus tanpa bosan sama sekali memperlakukan Bulan layaknya ratu. Bulan mengangguk. Semoga perkataanmu tidak akan ketarik lagi setelah kita berbeda pendapat.